벌써부터 이발에 제가 바로 이 치킨집의 사장입니다. 써잉! 아니, 이 애... Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara televisi yang sedang meliput salah satu warung makan dengan pemilik bernama Rumi yang berumur 23 tahun. Ia telah sukses menjalankan usaha dengan sangat rajin dan sering dibuat kewalahan akibat banyaknya pembeli. Untuk resep masakan dibuat sendiri oleh keluarga Rumi dan itu sudah turun-temurun dari kakek moyangnya. Mengenai kondisi keluarga Rumi, kalau ia sejak berumur 10 tahun telah ditinggal pergi oleh sang ayah tanpa mengetahui alasannya. Dan semenjak ditinggal ayahnya, sang ibu harus bekerja keras mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga demi meringankan beban ibunya Rumi nekat membuat warung makan kecil-kecilan dengan menu andalan ayam goreng crispy, yang tanpa ia sadari warungnya sangat ramai pembeli. 앞날은 박다! 청양 고추치킨 대박! Singkat cerita, lokasi yang menjadi lapak Rumi bersama para pedagang lain menjadi tidak beroperasi akibat akan digusur paksa oleh salah satu perusahaan kontraktor. Rumi yang ingin mempertahankan warung miliknya, malam harinya ia didatangi puluhan orang yang tanpa hati nurani berbuat seenak jidatnya, di mana ibu Rumi yang menyadari akan hal itu pun segera turun dari mobil untuk membantunya, namun malah terjadi sebuah insiden saat berusaha membantu Rumi. Akibat benturan keras tadi, sang ibu Rumi pun mengalami kritis hingga nyawanya tak terselamatkan. Di tempat lain ada sebuah meteor yang tiba-tiba jatuh dari luar angkasa yang mendarat tepat di area pegunungan, kemudian partikel-partikelnya masuk ke dalam tanah dan sampai sumber mata air di sebuah kawasan desa. Kisah akan berfokus kepada seorang pria Parubaya bernama Xian yang secara tak sengaja meminum air yang terkontaminasi dari lempengan meteor, menganggap jika sumber mata air di tempat tersebut telah tercemar oleh racun berbahaya. Namun warga sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan olehnya. 이거 물 샜어요. 왜 대말 안 믿지? Tibanya di tempat kerja, Shin yang merupakan satpam di sebuah perusahaan selalu mengawali pagi hari dengan meminum kopi bersama rekan kerja wanitanya. Ia mengaku sering mengambil kopi gratis yang sebenarnya untuk pengunjung dan tidak diperbolehkan bagi karyawan untuk mengambil nih. Namun karena Shin selalu main rapi, dirinya tidak pernah satu kali pun ketahuan oleh si bos. Bahkan kali ini dia sudah mengantongi tisu toilet untuk dibawa pulang. Memasuki jam pulang, Shin mendapati temannya tengah dimarahi atasan akibat ketahuan mengambil kopi di mana si wanita yang terinspirasi oleh Shin untuk pertama kalinya mencolong malah membuat kesalahan karena mengambil dalam jumlah banyak sehingga Shin yang tak ingin ikut terlibat dengan cepat meninggalkan area perusahaan. Saat minum di depan toko, Shin yang mengerang kesakitan akibat meminum air dari pegunungan yang tanpa sadar Shin telah mengubah kondisi benda bahkan mengangkat apapun yang ada di sekitar. Pemilik toko yang menyadari hal itu lantas menghampiri Shin untuk menyuruhnya pulang. Saat sampai di rumah, Shin yang masih dalam kondisi mabuk berniat untuk menyalakan sebatang rokok dan karena korek api cukup jauh, akhirnya terjadilah ini. Di tengah kebingungan itu, Shin dihubungi anaknya yang ternyata adalah Rumi untuk mengabarkan jika ibunya sudah meninggal, sehingga Shin langsung pergi. Menghampiri Rumi, sesampainya Shin langsung menghampiri Rumi yang ingin tahu penyebab ibu Rumi meninggal, tapi Rumi tak kunjung diberitahu karena Rumi menganggap jika sang ayah hanya sekedar harus tahu mengenai kematian ibunya. Tak berserang lama para pekerja yang menjadi penyebab ibu Rumi meninggal juga datang untuk berbela sungkawa. Mereka dipimpin oleh Min yang seolah merasa tidak bersalah atas perbuatannya dan seorang pengacara muda bernama Slamet mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan sehingga Min lantas segera memberikan uang sumbangan sebagai bentuk permintaan maaf. 없다고 개새끼야. 가라고 했어? Slamet yang baru mengetahui jika Shin merupakan ayah kandung Rumi lekas memberikan kartu nama serta mengantarnya ke lokasi warung Rumi.
Saat ini ia menceritakan terkait area tersebut yang akan dijadikan perumahan oleh perusahaan kontraktor yang telah mengantongi izin pembangunan dari pemerintah. Rumi dan para pedagang lain bersatu untuk melawan demi mempertahankan tempat jualan mereka. Dalam perjalanan pulang, Shin yang menyesal telah menelantarkan keluarganya 10 tahun yang lalu, secara tak sengaja menggunakan kekuatannya. Ia akhirnya menyadari semua itu dan segera bergegas menuju rumah untuk memastikannya. Dan meskipun sempat gagal dalam beberapa percobaan pertamanya, Shin berusaha fokus dan menjernihkan pikirannya, dan berhasillah. Dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, Shin lekas pergi ke kantor tempat ia bekerja untuk menemui seorang rekan. Ia meminta pendapat terkait apakah menjadi seorang pesulap dapat menghasilkan uang banyak. Temannya menyarankan agar tampil di sebuah klub malam, karena meyakini jika tempat tersebut selalu menghasilkan beberapa jutawan perharinya. Lantas Shin pergi ke salah satu klub malam bermaksud melamar pekerjaan. Ia menemui bos pemilik tempat itu dan memperlihatkan kemampuannya. 이게 일종의 마술 같은 건데요. Kemampuan Shin membuat si bos merasa kagum dan menerima permintaannya yang ingin bekerja di tempatnya. Keesokan harinya, Rumi yang kembali berkumpul dengan para warga setempat mulai membahas terkait pergerakan yang harus dilakukan. Shin yang ikut nimbrung meminta mereka agar menyerah. Dan benar saja perkataan Shin membuat semua orang menjadi kesal, dan bahkan Rumi juga mengusir Shin yang dianggap tidak mengerti akan apa yang diperjuangkan mereka. 이제 쥐어짤 힘도 없어. 이거야 더 왜 어린이날은 그만두게? 왜 이래요, 진짜! 그냥 가시라고 했잖아요, 좀. Tak lama kemudian Rumi didampingi Slamet untuk menemui seorang pengacara yang menangani kasus kematian ibunya. Si pengacara yang telah mengantongi hasil otopsi ibunya, Rumi merasa jika hal itu tidak cukup untuk dijadikan bukti jika ingin menuntut aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Mendengar hal itu membuat Rumi harus mencari bukti yang lebih kuat. 그럼 가볼게요. 조심히 가시고요. 예. 예. 우리 갔냐? 어떻게 만나봤어? 뭐래? 일단 상황을 좀 더 지켜봐야 될 것 같아요. Sesampainya Rumi langsung menceritakan hasil temuan dari pengacara tadi kepada semua warga, dan warga langsung lemes mendengarnya. 아빠랑 잠시 얘기 좀 할까? Kemudian Rumi dihampiri sang ayah yang ingin berbicara empat mata. Shin dengan percaya diri memperlihatkan kemampuannya kepada Rumi karena merasa yakin jika apa yang dilakukannya saat ini bisa menghasilkan uang banyak untuk Rumi memulai kehidupan baru. 그만해. 그만하라고 했잖아요, 좀! 10년 동안 마술 배우신 거예요? 야 루미야, 뭐 그게 중요한 게. Namun Rumi sama sekali tidak peduli dan meminta ayahnya agar lebih baik pergi seperti saat melantarkan keluarganya. Shin menceritakan terkait alasannya meninggalkan rumah 10 tahun lalu. Ia melakukan investasi besar kepada temannya, namun bisnis yang dijalaninya malah bangkrut dan ia terlilit banyak hutang. Karena hal itu membuatnya terpaksa memilih cerai karena tidak ingin istri dan anaknya terlibat dalam masalahnya. Namun Rumi tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa sang ayah tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. 야, 이제 와서 아빠 노릇 하려고 하지 마세요. 역겨우니까. Dalam perjalanan pulang, Shin yang menyadari Min dan anak buahnya akan pergi ke lokasi penggusuran membuatnya harus memutar balik karena khawatir akan keselamatan putrinya. Rumi yang dapatkan informasi lantas meminta salah satu dari mereka agar meminta bantuan polisi, sementara sisanya menyiapkan pertahanan untuk menghadang para Berselang lama Shin akhirnya datang dan berusaha menerobos masuk.
Ia yang sebelumnya beranggapan jika benda mati saja yang dapat ia kendalikan. Saat ini Shin semakin bersemangat saat tahu bahwa kemampuan yang dimilikinya juga berdampak pada manusia, sehingga Shin pada situasi ini, Shin membuat semua orang termasuk Rumi keheranan akan kekuatan yang dimilikinya hingga tak lama 2 orang polisi datang langsung menghentikan pertikaian. Setibanya di kantor polisi pihak Min dan Rumi saling berdebat untuk meyakinkan pihak kepolisian terkait siapa yang benar dan salah di antara mereka. 우리는 확실한 증거를 가지고 와서 여기서 이야기를 하고 있는 건데. Min lantas memberikan memori berisi video yang melihatkan bahwa Shin memulai semua ini. Min menjelaskan jika kedatangan mereka ingin negosiasi secara damai. Namun setelah Shin datang, pertemuan seketika menjadi kacau akibat Shin memulai perselisihan dengan kemampuan aneh yang dimilikinya. Karena polisi menganggap hal itu hanya sebuah kesalahpahaman, ia menyuruh kedua pihak agar saling memaafkan satu sama lain. Setelah Rumi bersama para warga meninggalkan tempat itu, mereka seketika tertawa bahagia karena kehadiran Shin yang dianggap membawa keberuntungan dan merasa tidak perlu khawatir lagi jika pihak kontraktor datang kembali. 이제 루미 아버지만 있으면은 걱정할 거 없는 거 아니에요? 당연하지. 그치, 루미야? 웬일이야 진짜. 원래 자빠지겠어. Tepat tengah malam, 4 anak buah Min yang berjaga di depan lokasi penggusuran dibuat ketakutan saat melihat barang-barang bahkan mobil tiba-tiba melayang menuju satu titik. Hal itu sengaja Shin lakukan untuk membangun sebuah benteng pertahanan. Slamet yang baru pertama kali melihat fenomena seperti ini seketika mengajukan diri ingin menjadi asistennya. Ia juga penasaran terkait bagaimana Shin bisa mendapatkan kemampuan itu. Shin yang jujur jika dirinya sama sekali tidak mempelajari apa-apa. Dan yang Shin inginkan hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk putrinya. 하루아침에 생겨요? 그러게. 그냥 아빠 노릇 한번 제대로 한번 하라고 이런 능력을 보내준 것 같아. Akibat kejadian itu, 4 anak buah Min yang ketakutan lantas menemui Min untuk mengundurkan diri. Mereka menganggap jika apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap para pedagang saat ini telah mendatangkan karma. Namun di tengah pembicaraan itu, Min yang dihubungi oleh atasannya yang ingin mengundang Min untuk rapat 그래서 besok. 점심 먹자고 하잖아. 너 정산 빵꾸 냈어? 사장님, 저 전선액이 1급입니다. Paginya di tempat penggusuran, Rumi yang baru selesai diwawancarai oleh wartawan dihampiri ayahnya yang ingin mengajak makan pagi berdua. Ia sebenarnya ingin menolak ajakan tersebut namun harus tetap melakukannya mengingat Shin yang saat ini dianggap sebagai pahlawan. Setibanya di restoran, Rumi yang khawatir jika kemampuan yang dimiliki ayahnya memiliki dampak negatif bagi tubuhnya agar selalu memeriksa kesehatannya. 아니 진짜 괜찮아. 좋아졌는지 안 좋아졌는지 어떻게 아니 알아? 내가 내 몸 잘 아니 알지. 좀 제발 좀 가봐요. Di tempat lain, Min yang datang ke kantor pusat sesuai undangan langsung dihampiri seorang direktur bernama Hong. Sikap dan kepribadian Hong yang selalu berbicara menggunakan nada tinggi membuat Min sangat ketakutan. Namun sebelum memasuki pembahasan inti, Hong meminta semua petugas keamanan untuk ikut masuk ke dalam, dan benar saja. Di sana Hong mengingatkan Min betapa pentingnya wilayah yang akan digusur untuk kemajuan bisnis perumahnya. Hong menanyakan kendala apa yang menghambat sampai Min tidak bisa dengan cepat membereskannya. Dan setelah mengetahui alasan yaitu kemunculan Shin manusia super, Hong yang memiliki kekuatan uang terpikir sebuah rencana untuk mengatasinya. 그분 신상은 파악이 되고 있는 거죠? 예, 그 신룸이라는 아이의 아버지로. Keesokan harinya Shin didatangi 2 orang polisi yang bermaksud menangkapnya karena telah melakukan pencurian kopi lebih dari 1 kali saat masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Sehingga Shin yang sadar akan kesalahannya membiarkan dirinya untuk dibawa ke kantor polisi. 쫄지 마세요. 예, 잠깐이면 됩니다. 예. 아시죠? Faktanya jika penangkapan Shin adalah perbuatan Hong 그 yang 이상한 bekerja sama dengan 아저씨는 polisi. 신상 털어서 뭐든 엮어가지고 경찰서에 있게 할 테니까 그날 나머지 철거민들 털어내버려요. 그날은 우리가 경찰도 총동원해드릴게. Kali ini Rumi bersama warga harus menghadapi serangan yang lebih dahsyat, yakni ratusan polisi yang membawa alat berat. Rumi dan warga yang tak ingin kehilangan warung, lantas memberikan perlawanan untuk mempertahankan garda depan.
Tetapi melihat ada warga yang tertimpa runtuhan, Rumi lantas menghampirinya untuk membantu, di mana situasi yang semakin tidak terkendali juga membuat reporter televisi harus mencari titik aman demi bisa menyiarkan berita. Tepat saat Rumi sudah berhasil menyelamatkan si pria, bulldozer yang terus maju jadi garda terdepan secara tak sengaja menjatuhkan barang bawaannya di atas bom molotov. Warga yang melihat segera menopang Rumi untuk diamankan. Akibat ledakan barusan membuat pihak polisi kesulitan untuk melanjutkan penggusuran, namun kapten polisi yang didesak agar terus bertindak membuatnya tak memiliki pilihan kecuali mengikuti perintah Min. Sementara itu Shin yang tengah berada di ruang interogasi kepolisian didatangi Hong selaku orang yang menjebaknya. Shin yang diketahui memiliki kemampuan psikokinesis menjadikan Hong tertarik untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Namun karena Shin hanya menginginkan hak atas kebebasan para pedagang membuat Hong tertawa karena beranggapan jika Rumi akan dipenjarakan mulai hari ini. Hong meyakinkan Shin jika protes ilegal yang dilakukan Rumi telah melanggar ketentuan pemerintah, sedangkan orang yang membuat negara menjadi lebih berkembang bukanlah rakyat biasa seperti mereka melainkan orang kaya yang berkuasa, sehingga Hong meminta agar menyadarkan putrinya untuk mengakui diri sebagai budak 노예 임을 masyarakat. 인정하고 조용히 내가 시키는 대로 살아가면서 그 철없는 딸 먹여 살린다. Setelah Hong meninggalkan ruangan dan Shin yang akan kembali dimasukkan ke dalam sel penjara secara tak sengaja melihat berita penggusuran yang sedang berlangsung, Shin yang mengambil ponsel salah satu polisi untuk kembali memastikannya langsung menyadari jika Rumi sedang berada dalam bahaya. Sehingga melihat Hong baru saja meninggalkan kantor polisi membuat Shin tanpa segan menghancurkan mobilnya. Shin juga dapat menggunakan kemampuannya untuk melawan gravitasi. Hal tersebut secara spontan membuatnya bisa melayang di udara dan meskipun sempat terjatuh beberapa kali, Shin tetap berusaha bangkit demi bisa menyelamatkan putrinya. Sementara Rumi bersama warga yang berusaha menggapai atap gedung mendapat masalah lain, tatkala salah satu dari mereka tertangkap hingga dibuat bergelantungan tanpa dibantu pihak kepolisian sama sekali, malah semakin justru membuatnya kesulitan, dan akhirnya berhasil datang tepat waktu dan mengantarkan si pria ke tempat aman. Dan setelah mengetahui letak keberadaan Rumi, Shin lantas bergegas untuk menemuinya, tetapi akibat mendarat di lokasi yang tidak tepat, Shin yang kebetulan bertemu dengan puluhan polisi pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melawan mereka, polisi yang merasa menang dalam jumlah. Dan itu merupakan pemikiran yang salah karena Shin bisa mengatasi itu semua. Rumi yang saat ini sudah sampai di atap gedung melihat posisi Slamet yang ada di gedung sebelah hendak memberikan bantuan, segera menyuruh warga agar pindah ke gedung tersebut demi bisa lolos dari pengejaran polisi. Namun secara tak terduga sebagian polisi yang diangkut menggunakan alat berat tiba-tiba datang menangkapnya dan membuat kericuhan tak terhindarkan lagi. Tak berselang lama Shin akhirnya datang dan meminta warga agar melakukan evakuasi sementara dirinya sendiri akan mengelur waktu dengan menghadapi para polisi, hingga tak lama ketegangan seketika terjadi tatkala mesin pengangkut mengalami sedikit masalah yang membuat Shin harus mengeluarkan tenaga ekstra demi memindahkan posisi. Setelah Rumi berhasil terselamatkan, Shin segera mengantarkannya ke gedung sebelah tempat warga lainnya. Shin yang menganggap jika mereka memang sudah seharusnya tidak melawan pemerintah, lantas Shin menemui Min untuk menyatakan kekalahannya. Namun sebelum itu Shin yang tetap kesal kepada pria itu pun langsung memberikan satu pukulan dan menyerahkan diri untuk diamankan ke kantor. 4 tahun kemudian Shin yang terbebas dari penjara, tidak ada siapapun yang menyambut kebebasannya hingga setelah cukup lama berjalan kaki Slamet datang langsung menawarkan tumpangan yang di sana Shin cukup dibuat terkejut saat baru mengetahui jika sosok Slamet ini sudah menikahi putrinya.
Sebelum dibawa menuju ke lokasi Rumi saat ini, Slamet mampir sejenak untuk memperlihatkan kondisi area yang telah digusur waktu 산에서 itu. 시공비를 너무 Kini 부풀리기도 wilayah itu 했고요. menjadi hamparan luas 내부 비리도 tanpa 있었고. dijadikan apa-apa. 아무튼 이래서 이렇게 공사도 못 들어가고 있잖아요, 지금. Tamat. Ending yang di luar prediksi kita semua. Dari film ini bisa kita ambil pelajaran yang berharga. Jangan sampai keserakahan dan kekayaan membuat kita akan lupa dengan orang sekitar dengan mengorbankan mereka, sama saja seperti membunuh rezekimu ke depannya.